Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum, dan untuk kali ini masih membahas mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan sekarang saya akan memberitahu kepada kalian hak-hak apa saja sih yang harus diperoleh pekerja di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi buat kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan, yang mau tanda tangan kerja di sebuah perusahaan atau mau cari kerja, jadi ini hal-hal hak-hak buat pekerja yang harus didapatkan menurut peraturan yang berlaku, yaitu undang-undang undang nomor berapa tadi saya lupa. Undang-undang nomor 13 tahun 2003 ya, tentang ketenaga kerjaan. Di sini ada hak-hak untuk pekerja yang harus diperoleh. Ketika tidak peroleh, silahkan kalian gugat di pengadilan hubungan industrial. Namun itu lama dan mahal. Jadi hak-haknya ada 10 hak kira-kira ya. Yang pertama, ini yang paling penting dan yang paling dicari setiap pekerja, yaitu hak untuk memperoleh upah yang layak. Jadi untuk upah ini diatur di pasal 1 ayat 30 yang berbunyi, upah adalah hak pekerja buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja buruh. Jadi itu yang disebut upah. Maksudnya upah yang layak ini ya ditentukan tersendiri nanti di aturan pelaksananya mengenai upah minimum regional dan upah minimum UMR regional, upah minimum suatu daerah ya. Nanti ada beda-beda, masih kita bahas selanjutnya. Itu hak yang pertama, yaitu hak untuk memperoleh upah. Hak yang kedua untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Jadi tetap saja dimanapun berada, walaupun di tempat kerja, walaupun ada atasan dan ada bawahan, tapi tetap harus memperoleh kesempatan untuk naik jabatan mungkin, dan perlakuan yang sama. Itu hak yang kedua. Dan hak yang ketiga, mendapatkan pelatihan kerja. Jadi ini yang ketiga, di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur mengenai setiap pekerja berhak untuk memperoleh pelatihan kerja, karena yang kerja itu kan nggak langsung profesional dan nggak langsung dapat melakukan pekerjaannya dengan baik, jadi harus ada pelatihan kerja terlebih dahulu. Dan juga pelatihan kerja ini dilakukan ketika akan naik jabatan ya, jadi ada pelatihan kerja lagi. Dan yang keempat ada hak penetapan tenaga kerja. Ada hak penempatan tenaga kerja. Pada pasal 31 di sini dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan dan yang layak ya. Itu. Yang kelima, hak memiliki waktu kerja yang sesuai. Untuk waktu kerja ini jadi diatur di pasal 77 ayat 2. Waktu kerja sebagaimana diatur dalam ayat 1 meliputi 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu dan 6 hari kerja dalam satu minggu. Jadi harus ada liburnya ya ini di aturan ini, dan kerjanya 7 jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu. Yang nomor 2, 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja ditentukan. Untuk satu minggu ada liburnya satu hari atau 2 hari, itu tadi ketentuannya. Dan selanjutnya yaitu hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini penting bagi semua pekerja, harus ada safety-nya masing-masing, harus ada keselamatan kerjanya. Maksudnya kesehatan dan keselamatan kerja ini kan juga dijamin oleh asuransi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan asuransinya ada BPJS juga ya. Selanjutnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk membahas kesejahteraan karyawan, Undang-Undang Ketenagakerjaan pada pasal 99 menyebutkan setiap pekerja buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan kerja.
Jadi tidak hanya yang bekerja namun keluarganya juga harus memperoleh jaminan kerja, maksudnya di sini asuransi juga ya. Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk selanjutnya, hak ikut serta dalam serikat pekerja buruh walaupun sudah bekerja, walaupun buruh namun masih tetap berorganisasi, itu sebagai salah satu hak pekerja juga. Yang selanjutnya, hak yang harus kalian peroleh juga yaitu hak untuk cuti. Untuk hak untuk cuti diatur di pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan ada hak-hak lain ya, ini hak-hak karyawan perempuan ini sudah diatur juga untuk karyawan perempuan. Misalnya di pasal 82 ini ketika hamil memperoleh hak apa, ketika lagi menstruasi memperoleh hak apa, mungkin dikurangi tenaga jam kerjanya seperti itu. Jadi itu tadi hak-hak 10 hak ya, itu tadi saya hitung ada 10 hak yang pokok yang harus diperoleh pekerja. Dan itu aja, silahkan kalian koreksi di mana hak kalian yang belum kalian peroleh, dan semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih.